Sorotan lainnya, Saudara, Polres Metro Depok menyatakan akan menelusuri kemungkinan ada korban lain pada kasus penganiayaan balita di daycare yang dilakukan pemilik sekaligus influencer parenting Meita Irianti. Polisi akan menghubungi keluarga 10 anak yang dititipkan di daycare tersebut untuk memastikan apakah ada yang mengalami kekerasan seperti korban. Polisi juga terus melakukan pemeriksaan saksi pada kasus ini. Hari ini polisi memeriksa 3 orang saksi yang merupakan guru dari sekolah tersebut. Kita masih berupaya untuk mencari tahu 10 anak ini siapa, ya, karena petugas administrasinya kan sampai saat ini belum datang ke sini. Jadi kita mau cari 10 anak ini siapa, nanti kita akan hubungi keluarganya, kita akan tanyakan apakah ada yang mengalami kekerasan sama seperti korban ini. Kalau ada tentu nanti kita akan masukkan dalam bahan-bahan penyelidikan. Tapi sementara ini korbannya 2. Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kasus penganiayaan balita di daycare terus dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Kuasa hukum korban dan Kementerian P3A melakukan pendampingan terhadap para saksi. Saksi yang diperiksa merupakan guru dan orang tua korban. Kuasa hukum korban menyatakan pihaknya menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Adalah pemeriksaan saksi, yaitu guru-guru yang bekerja di Wensel School Indonesia. Kalau dari guru-guru sendiri katanya juga ada ancaman ya. Untuk itu kami pastikan kami juga selaku tim advokasi kasus ini juga akan melindungi para saksi, karena kemarin kami juga sudah pergi meminta asistensi khusus kepada LPSK. Pastinya menuntut supaya pelaku bisa dihukum yang setimpal. Polisi telah menetapkan Meita Irianti, pemilik daycare Wenson School, sebagai tersangka penganiayaan anak pada kasus penganiayaan balita di daycare di wilayah Depok, Jawa Barat. Pasca peristiwa penganiayaan, Disdik Kota Depok bersama pengurus lingkungan mendatangi lokasi. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok menyoroti izin Wenson School dalam menyelenggarakan aktivitas daycare untuk anak. Disdik Depok memastikan hanya mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan PAUD dan TK, bukan daycare. Ini juga kami masih akan bisa menemui kepada pemilik ataupun penyelenggara satuan pendidikan untuk dimintain keterangan. Sampai saat ini belum bisa ketemu. Yang terdata di kami, rekomendasi yang diberikan untuk diterbitkan izin PAUD atau izin satuan pendidikan ada sebagaimana yang tertera di belakang. Psikolog anak Dovita Tandri mengatakan harusnya ada banyak hal yang harus diperhatikan bagi penyelenggara daycare. Menurutnya, orang tua perlu memastikan izin dari pengelola daycare. Selain itu, Disdik harusnya juga ketat untuk mengawasi kegiatan lembaga penyelenggaraan kegiatan daycare. Apalagi sampai kehilangan nyawa baru kita melakukan sesuatu. Jadi harus ada memang ketegasan dari pemerintah dan melakukan sesuatu pengawasan monitoring dari semua daycare yang ada. Kalau memang tidak punya izin, ya sebaiknya diminta untuk buat izin, sehingga studi kelayakan tempat, rasio anak, pengasuh, dan pemilik ini memang betul-betul sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh Kemendikbudristek. Karena kalau tidak, saya yakin banyakkan korban ke depan. Karena kalau kita lihat ini kan keluar CCTV-nya dari gurunya kan, dari pengasuhnya, yang justru udah nggak tahan gitu loh. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi pada kasus ini. Polisi juga menyatakan akan memeriksa keluarga lain yang menitipkan anaknya ke Wenson School untuk mengetahui apakah ada korban lain pada kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV.